Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah dan para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada. Enggak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, taulan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam bentuk jasad dan ruh, berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita nafs, jiwa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa dan apa-apa yang dalam penyempurnaannya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan apa-apa yang dalam penyempurnaannya. Ayat ini berada di surat Asy-Syams setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wasyamsi wadduhaha, dan demi matahari dan waktu duhanya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika menyinari bumi. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menyeliputi kegelapannya di bumi. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha, dan demi langit
dan apa-apa yang Allah bangunkan di langit itu berbagai macam makhluk Allah. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi yang dihamparkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum bersumpah dengan jiwa, bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Karena ini yang mengelilingi dan mengintari manusia. Kehidupan kita sehari-hari akan selalu dinaungi oleh 6 macam ini. Yang ketujuh, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa-apa yang dalam penyempurnaannya. Ini sumpah yang paling banyak dalam Al-Quran. Paling sedikit 1, paling banyak 7. Nah ini yang 1 misalnya wal asri, nah itu 1 demi masa. Yang 7 ini tidak ada yang lebih dari 7. Nah, yang ketujuh itu adalah wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jiwa dengan apa-apa yang ada di dalam penyempurnaannya. Dalam tubuh kita ini ada jasad, ada ruh, dan ada jiwa. Jasad ini fisiknya, ruh ini yang menjadikan kita itu hidup ataupun mati. Ada ruh, kita hidup. Nggak ada ruh, kita mati. Tapi nafs inilah yang membuat kita itu baik, enggak baik, soleh, enggak soleh, mukmin, muttaqin, munafik, fasik. Ini semuanya kerja nafs. Maka setelah penciptaan jiwa itu, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam jiwa yang sudah diciptakan ini 2 potensi, fujur wa taqwaha. Kecenderungan untuk melakukan keburukan dan kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Semua kita tanpa terkecuali. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah ilhamkan dalam jiwa yang sudah diciptakan itu kecenderungannya 2, bukan 1. Memang sudah begitu Allah ciptakan. Kecenderungan untuk keburukan dan kecenderungan untuk kebaikan. Dua-duanya ada dalam jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya, menyucikannya dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan ibadah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Beruntung orang yang seperti itu, kata Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan kaum muslimin semuanya masuk dalam qad aflaha man zakkaha. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotorinya dengan keburukan, dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan,
meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangannya, itu dassaha, rugi orang yang mengotorinya. Jadi kita ini berada dalam dua sisi kebaikan, sisi keburukan, sisi kebaikan, dan kita yang mengarahkannya, kita yang memilihnya, kita yang berjalan dengannya. Dan sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kita menyalahkan diri sendiri kalau kita cenderung kepada keburukan karena pilihan sendiri. Begitu pula sebaliknya. Jemaah saya muliakan, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipologi jiwa manusia. Setelah menjelaskan tentang jiwa dan apa-apa yang Allah telah sempurnakan, setelah itu menjelaskan kepada kita tentang tipologi jiwa kita. Jiwa kita ini ada tiga tipe. Ada yang nafsun ammaratun bisu, jiwa yang selalu diliputi oleh ajakan-ajakan keburukan. Ada jiwa yang selalu mencela dirinya. Yang ketiga, ada jiwa yang tenteram mutmainnah. Tiga-tiganya ada dalam Al-Quran. Yang satu, jiwa ammaratun bisu ini dalam surat Yusuf 53. Kemudian jiwa an-nafsul mutmainnah ada di surat Al-Qiyamah ayat 2. Sedangkan nafsul mutmainnah ada di surah Al-Fajr ayat 27. Jadi di Yusuf 53, kemudian di Al-Qiyamah ayat 2, dan di Al-Fajr ayat 27. Kenapa dipisah-pisah? Satu di Yusuf, satu di Al-Fajr, satu di Al-Qiyamah. Kenapa enggak sekalian misalnya wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, langsung dijelaskan di situ ada 3. Jemaah saya muliakan, ini terkait dengan tema ayat, tema surat, dan apa yang Allah ingin tekankan kepada kita. Misalnya kita ambil contoh nafs ammaratun bisu. Kalau di Asy-Syams ini surat penjelasan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit, di bumi, dan di manusia, serta contoh manusia yang melanggar perintah Allah. Contohnya Tsamud, di situ umat Nabi Saleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu, jiwa yang diliputi oleh keburukan-keburukan, ini konteksnya ataupun teksnya ada di surat Yusuf ayat 53. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya surat Yusuf ini adalah surat yang diliputi ceritanya tentang keburukan-keburukan. Mulai dari keburukan saudara, ketika dia mimpi bahwa 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Kemudian dia ceritakan kepada ayahnya Yakub. Kemudian Yakub berpesan kepada anaknya Yusuf, jangan kamu ceritakan kepada saudaramu
Ya bunayya la taqhus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai Ananda, jangan kamu ceritakan ini mimpi kamu itu kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka itu akan membuat keburukan untuk kamu. Akan membuat makar, kejahatan untuk kamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dan sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Saudara itu bisa menjadi sebab pemicu jiwa itu bisa cenderung kepada keburukan-keburukan. Ini dalam kisah Yusuf alaihissalam. Kemudian cerita ini langsung saudara-saudaranya mengajaknya untuk bermain. Orang tuanya Yakub alaihissalam tidak mau untuk melepas anaknya Yusuf. Tapi bagaimana caranya saudara-saudaranya ini merayu dan mengelabui sang ayah? Yang penting anaknya bisa dibawa untuk pergi bermain. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Wahai ayahanda, kalau kami berangkat bermain kemudian dia bisa ditekam oleh serigala, kami ini apa gunanya 11 orang? Ayahanda tenang aja, yang penting kami jaga. Saudaranya ini yang penting Yusuf lepas dari pangkuan ayahnya bersama mereka bermain. Yang penting begitu. Sang anak mengelabui orang tuanya, kami bisa menjaga. Kemudian mulailah sepakat ketika diizinkan oleh ayahnya pergi bermain. Disitulah mulai ada keburukan. Apa keburukannya? Mulailah mereka bersepakat untuk membunuhnya, membunuh Yusuf alaihissalam. 11 ini berupaya untuk membunuh Yusuf alaihissalam. Satu di antara mereka bilang, jangan bunuh Yusuf. Qala qailun minhum la taqtul Yusuf. Jangan kalian bunuh Yusuf. Lempar aja dia di sumur. Ini kan cerita diskusi keburukan. Keburukan dari saudaranya sendiri untuk membunuh, kemudian yang satu bilang jangan bunuh. Kita lempar aja dalam sumur. Sehingga dia dilemparlah dalam sumur. Ini kita enggak diceritakan detail, kita ambil yang buruk-buruk aja. Akhirnya dilemparkan ke dalam sumur. Singkat cerita, datang orang yang lewat ngambil air karena butuh air. Yusuf alaihissalam masuk ke dalam timba atau tempat mereka ngambil air, sehingga orang yang lewat ini terperanjat kok ada manusia dalam sumur, sehingga dijual dan dijadikan sebagai pekerja. Sampai di sini dibawalah dia ke istana, dijual jadi hamba saya, kemudian dibawa. Aspek keburukan lagi mulailah di situ. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan, yang ganteng, parasnya menarik, membuat istri raja tergoda, sehingga mengajak Yusuf untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Lagi-lagi Yusuf dalam Al-Quran Allah menyebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Sungguh dia, Zulaikha, sangat menginginkan Yusuf,
Tapi Yusuf tidak menginginkannya. Kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya. Yusuf tidak menginginkannya karena dia merasa ini suatu perbuatan yang tidak baik. Walaupun semua pintu terkunci, walaupun semua sudah disiapkan oleh wanita tersebut, sehingga bisa dilakukan dengan mudah. Sehingga Allah menyebutkan wa kadzalika nasrifu anhu su'a wal fahsya. Begitulah kami palingkan dari dirinya keburukan dan perbuatan keji. Yusuf terjaga dari keburukan dan dari terjumus perbuatan keji, karena dia melihat dan merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dipenjara dengan tuduhan melakukan perselingkuhan. Perempuan Khuzaihah ini mulailah menjadi bahan pembicaraan, sehingga Khuzaihah ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya Yusuf alaihissalam. Dibuatlah jamuan, dihadirkan Yusuf, sehingga mereka tanpa sadar melihat Yusuf alaihissalam dengan wajah yang asli. Tanpa sadar mereka mengiris-giris tangan. Kenapa mereka mengiris tangan? Karena melihat wajah Yusuf yang cantik, yang ganteng. Ya, saudara ingin katakan aku begini, begitu, karena kalian aja begini, apalagi aku yang setiap hari melihatnya. Kalian baru sebentar saja. Jadi fitnah syahwat dalam hal ini itu bisa mengajak seseorang kepada keburukan, dan ini bisa menimpa siapa saja termasuk kita. Sehingga dia dipenjara, Yusuf alaihissalam. Kemudian dalam satu waktu, singkat cerita, dihadirkanlah Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi. Jadi dihadirkan Yusuf, perempuan-perempuan tersebut, dan Zulaikha. Kata raja, bagaimana menurut kalian tentang wanita-wanita yang tergoda sama Yusuf? Perempuan-perempuan ini yang tadi mengiringi di situ langsung mengatakan apa? Qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su. Mereka mengatakan bahwa kami tidak melihat pada dirinya suatu keburukan. Lagi-lagi keburukan. Jadi ini keburukan yang kelima dari rentetan keburukan dari awal. Qalat imra'atul aziz. Jadi perempuan-perempuan tadi melihat Yusuf ini orangnya baik, tidak ada keburukan. Zulaikha baru dia cerita. Qalatil imra'atul azizil ana. Hari ini baru terbuka yang benar. Akulah yang menggodanya. Akulah yang menggodanya atas pengakuan Zulaikha. Wa innahu laminas shadiqin. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak bisa
menjaga jiwaku, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu kalau enggak dijaga, dia akan cenderung kepada keburukan. Nah, disebutkan ammaratun bisu di surat Yusuf karena memang cerita di surat Yusuf ini cerita tentang bagaimana dinamika keburukan yang terjadi. Sehingga Allah menyebutkan di situ innan nafsa la ammaratun bisu. Dia masih mulia kan? Yang kedua, jiwa lawamah, nafsul lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Allah berfirman begitu. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku juga bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela. Kenapa di lawamah ini ada di surah Al-Qiyamah ayat kedua? Langsung setelah hari kiamat, aku bersumpah dengan hari kiamat, terus aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Apa jiwa mencela? Jiwa mencela itulah jiwa yang mengatakan, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, kalau aku dulu melakukan amal soleh, aku nggak begini. Jadi dia lawamah itu selalu mencela diri. Kenapa? Kalau jika macam-macam. Karena nanti di hari kiamat semua penyesalan akan diungkapkan. Yauma yanzulul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari di mana setiap manusia akan melihat apa yang telah ia kerjakan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andai kata aku jadi tanah. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa melaksanakan amal kebaikan dari apa yang sudah aku kerjakan. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminal salihin. Ya andaikan aku dulu tidak lalai. Nah, jadi jiwa yang selalu mencela diri itu nanti akan terbuka semuanya di hari kiamat. Makanya Allah gandengkan antara jiwa yang selalu mencela dengan hari kiamat. Artinya jemaah saya muliakan, kalau kita enggak mau mencela diri nanti pada hari kiamat, cela sekarang. Kenapa enggak sholat subuh berjamaah? Kenapa enggak baca Quran? Kenapa enggak taat? Supaya perbaikannya di sini, enggak di sana perbaikannya. Kalau perbaikan di sana, enggak ada gunanya lagi. Kalau mau kita ingin mencela diri kita, celalah sekarang secela-celanya, seburuk-buruknya untuk perbaikan. Karena nanti kalau dah kita mencela, menyesal di akhirat, nggak ada gunanya. Jadi lawamah di sini terkait dengan suasana hari kiamat. Yang ketiga, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini terkait dengan manusia ketika dia akan melepaskan ruhnya yang beriman, yang bertakwa, ya malaikat mengatakan ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena selama di dunia dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Jiwanya tenang untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Dan ketika nanti pun akan dimasukkan ke dalam surga, setelah proses hisab dan timbangan, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka-mereka yang akan masuk ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ini ketika akan wafat, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam
syurgaku. Jadi untuk kita bisa masuk ke dalam ibadi dan jannati, itu adalah dengan menjadikan jiwa kita adalah jiwa yang nafsun mutmainnah. Nafsun mutmainnah ini adalah nafsun yang selalu diliputi oleh kebaikan, ketaatan, melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Jamaah saya muliakan, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri kita sehingga kita bisa memiliki nafsun mutmainnah. Na'udzubillah kalau jiwa kita diliputi oleh keburukan, dan ketika kita berada di dunia ini, marilah kita berupaya untuk memperbaiki diri. Kalau mau kita ingin mencela diri, menyalahkan diri, salahkan sekarang, karena itu adalah cara untuk kita memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik, lebih bertakwa dan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.